Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa aja. Yang pasti diskusi yang kita hadirkan akan bermanfaat untuk Anda. So, tetap di Omah Diskusi. Tiba saatnya untuk perubahan. Semua yang kau impikan coba diwujudkan, tapi tak semudah itu tanpa kita bersatu. Cobalah renungkan itu untuk magetan. Cobalah, rasakanlah arti pentingmu di sini. Hayati arti peran bagimu. Tetap aku selalu mengharapkanmu. Kau semangatku, kau semangatku, kau semangatku. Ini aplikasi jangan ditutup ya. Oke. Jadi nanti kalau kita melakukan di Omah Diskusi nanti bakalan ada moikustik. Jadi pokoknya saksikan terus Omah Diskusi ya. Dan di malam hari ini ya kita mengundang, kayaknya kita mengundang deh Bun ya. ada dua tamu kita di malam hari ini. Ada, saya nyebutnya Bundan gitu ya Bun. Udah tidak apa-apa, ya, Mbak Dan juga nggak apa. Ada Bundan Kapolsek Panekan, Bunda AKP Pelangi. Selamat malam Bun. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Sehat Bun? Alhamdulillah sehat dan gemuk. Masih puasa Bun? Alhamdulillah masih puasa. Ini hari ke-14 ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita lancar dalam melaksanakan ibadah puasa ya Pak Momon. Siap. Dan tamu yang kedua yaitu Bapak Ibda Momon. Betul. Selaku Kanit Bimas Polsek Panekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Dan semoga kita semua berada di sini sehat semua. Amin. Dan amin, di sini kita dapat berkenalan. Oke? Kalau tidak seperti ini kita tidak mungkin dapat berkenalan. Karena saya ke Polsek kayaknya belum ketemu dengan Momon. Betul. Ini baru. Oh baru, pantas. Baru 1 bulan. Tapi dipastikan semangatnya juga baru. Gitu ya. Dan baik di malam hari ini kita akan membahas terkait keamanan gitu ya di bulan Ramadan, dan juga nanti kita akan bahas juga pengamanan dari kepolisian sektor Panean terhadap pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Nah Bun, ini kalau hari raya Ramadan bulan Ramadan kayak ini apa sih Bun yang dilakukan Bun untuk kepolisian sendiri, apa yang dilakukan dari sisi keamanan sendiri? Masih kemudian keliling, nggak taruh atau gimana sih Bun? Keliling. Yang jelas keliling. Iya. Kelilingnya bisa ngopi, bisa segala macam di Panean ini secara umum. Alhamdulillah aman sekali. Jadi perlu diberikan gambaran secara umum dulu bahwa ini di wilayah Panean mulai Januari sampai dengan ini April. Ini untuk kasus yang kita tangani saat ini di Polsek Panean ini alhamdulillah baru 4. 4 jadi 2 kasus pencurian. Yang terakhir ini pencurian bawang di Cipoko ya. Pencurian bawang. Kemudian juga KDRT
Dan yang terakhir penipuan yang saat ini sedang kita tangani. Dan mudah-mudahan nanti sampai akhir tahun berlangsung aman tertib lancar lah, tidak ada gangguan yang berarti. Itu selama 3 bulan Bun ya? Selama mulai Januari sampai dengan April. Kalau selama Ramadan nih Bun, ini sudah hari ke-14 gitu. Hari ke-14, jadi ini kan jelang operasi ketupat biasanya ya kalau hari raya Idul Fitri. Jadi operasi ketupat ini kan merupakan operasi kemanusiaan, ya Mas. Jadi di mana kita all out lah membantu pelaksanaannya. Nanti gimana caranya nanti pelaksanaan Idul Fitri ini baik arus balik mudik semua berjalan aman, tertib dan lancar. Ini sementara ini kan hari ke-14. Hari ke-14 kita juga sudah all out juga sebetulnya dari hari pertama itu Mas. Kita turun, tentu saja ini kan biasanya kalau bulan suci Ramadan ini banyak hal-hal yang berubah Mas. Berubah itu biasanya di mana masyarakat kan puasa itu tidak semuanya puasa ya Pak Momon. Mungkin ada puasa. Nah, ada masyarakat mungkin yang tidak melaksanakan, di mana kita harus menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita harus saling toleransi dan menghargai, itu terutama. Jadi di mana warung mungkin yang biasanya terbuka, ini kita patroli, pelan-pelan kita melaksanakan himbauan supaya mereka istilahnya lebih agak tertutup lah. Jadi menghargai kepada yang tidak puasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini biasanya harga bahan pokok kan jelang hari raya Idul Fitri itu meningkat. Ada peningkatan. Meningkat. Tentu saja ini diiringi dengan kebutuhan juga meningkat. Nah inilah yang selalu istilahnya berjalan berdampingan antara kebutuhan dengan meningkatnya kejahatan. Itu di bulan suci Ramadan. Tentu saja ini kita harus meningkatkan patroli ini, Mas. Baik di mungkin kalau di Panean kan pegunungan, di pegunungan kita patroli, di bawah mungkin Kelurahan Panean, dan di terminal juga kita patroli Mas, khususnya nanti dalam menjelang arus balik, arus balik dan arus mudik. Nanti kita akan menempatkan pos pantau di sana, terus saja melibatkan semua personil dari berbagai macam instansi, baik dari Polsek Panean, Koramil maupun pihak Dishub biasanya nanti bergabung di sana. Kemudian untuk tren yang saat ini terjadi di bulan puasa, ini biasanya nih Mas, kebut-kebutan itu meningkat, baik jelang berbuka maupun setelah sahur. Ini untuk wilayah Panean yang biasanya dijadikan kebut-kebutan, perbatasan Terung dengan Sidoarjo. Mungkin di jalan ini yang dekat dengan sini. Lurus gitu ya. Itu sering kita patroli. Kemudian daerah Sidoarjo. Kemarin juga Polres Magetan sudah mengamankan beberapa motor brong ya. Ini juga sering kita himbau, sebetulnya sering kita himbau kepada masyarakat. Namun kok kayaknya masih banyak juga yang menggunakan. Jadi mau tidak mau kita amankan. Biasanya ini para pelajar yang seperti itu. Kemudian untuk mengeluarkan kendaraan nanti kita memanggil orang tuanya untuk membuat pernyataan. Biasanya begitu. Agar orang juga mengetahui gitu. Ya. Bagaimana pola anaknya gitu. Betul. Kemudian juga Mas, ini untuk selain kita meningkatkan patroli, ini yang muncul ini biasanya peningkatan pencurian. Iya, kejahatan ya. Kejahatan. Ini yang lagi marak itu pencurian kendaraan bermotor ya Pak Mon. Sama HP ini sudah mulai banyak. Kemudian kita selalu memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa khususnya ini kalau mau taraweh, ini kan kadang-kadang kita lupa mengunci pintu dan jendela. Terutama kalau misalnya ibadah itu banyak kita temukan masuk ke masjid, kuncinya itu masih pada nyantel. Itu terjadi di wilayah Tapak kemarin ya. Kita berhasil kan mengamankan kunci itu banyak dari motor yang nyantel itu kita amankan. Artinya polisi nggak cuma di jalan gitu nih. Di masjid pun kita juga melakukan pengamanan gitu Bun ya. Kadang-kadang mereka sholat dan kita mengamankan. Saya rasa Tuhan juga ini ya sama-sama beribadah lah. Kita mengamankan mereka juga sholat tenang ya, beribadah gitu. Betul. Mendukung ibadah. Betul. Kalau kita satu-satu dulu deh Bun. Ya. Yang pertama tadi kan artinya masih banyakkah warung-warung yang buka secara vulgar gitu Bun?
Masih banyak. Masih banyak ya. Masih banyak. Dan alhamdulillah sih ya untuk masyarakat Panean ini kalau dihimbau yang nurut semua. Alhamdulillah. Gitu. Ya, memang masyarakatnya sangat mudah diatur. Saya salut sekali dengan Panean lain daripada yang lain, betul. Tapi kan pendekatannya juga beda dong. Artinya kita nggak pakai kekerasan atau pakai himbauan yang ya sifatnya mungkin lebih pendekatan ke keamanan atau yang jelas lebih humanis gitu. Kami kalau dari polisi ya humanis, Mas. Humanis, memang harus seperti itu. Masyarakat kalau dikerasin juga tidak bisa jalan juga. Betul. Yang pasti kalau terkait warung yang buka siang itu masih aman. Nah, terkait kejahatan yang terkait dengan adanya kebutuhan perekonomian, gitu. Betul. Nah, ini tetapi yang 4 tadi memang semuanya terkait ini ya, motifnya kebutuhan ekonomi atau gimana? Pencurian? Kalau pencurian hampir rata-rata kebutuhan ekonomi. Iya. Hampir rata-rata. Dan yang kebetulan ini pelakunya hampir rata-rata di luar Panean semua. Oh, gitu pelakunya. Di luar Panean semua. Dan kita berusaha lah itu kejadian yang terakhir jangan ada pencurian lagi. Gitu ya. Yang pasti diimbau untuk masyarakat harus berhati-hati kalau menjalankan ibadah tarawih, lihat dulu motornya aman nggak gitu ya. Motornya setidaknya kunci dicabut dan kami selalu menghimbau gunakanlah kunci ganda, itu lebih baik. Jangan merasa mereka alah Sukowidi aman ditinggal saja nggak apa-apa. Kadang-kadang yang bagian atas ini Mas yang cenderung mereka itu istilahnya merasa aman gitu ya. Nah itu merasa aman. Yang Sukowidi, Jabung, Wates, kalau Wates tidak ya. Tapak, Pedagung, itu yang daerah Pedagung pegunungan mereka menganggap pasti di desa aja aman, di desa gitu aja kan, aman kan gitu. Itu yang kadang-kadang padahal pencurinya kan malah justru mencari ini marga yang merasa aman yang mana kan gitu, mungkin modusnya gitu ya. Betul. Nah Bun, kalau terkait tadi pencurian bawang biasanya kalau jelang Idul Fitri itu pasti semua bahan pokok kan naik. Dan ini ternyata setelah kita dalami sudah 10 TKP ternyata pelakunya itu. Jadi tidak hanya di wilayah Panean saja tapi di Pelausan juga melakukan. Sehingga kita betul. Ya memang kalau sudah berkali-kali begitu mau tidak mau ya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke. Kita simpan dulu dan momon ya. Nanti kita tanya. Jangan khawatir. Kita akan bertanya kepada dan momon, tapi kita hadirkan dulu dong. Moikustik. Di tepi yang terlaga menyusuri kesunyian hati, ada rindu dalam hatinya, ada embun jatuh setitik bisa pada air yang berkaca membayangkan kekasih bersandar pundak di dindingnya, ranting jatuh air memecah di dalam lingkaran air lagi sendiri. Pada embun ia bertanya, pada ranting ia bertanya, untuk apa bertemu kalaulah nanti berpisah? Untuk apa bercinta kalaulah nanti bersedih? Dan tutup tunggu membisu embun terdiam kelabu. Terima kasih buat Moikustik.
kayaknya semakin malam semakin asik perbincangan kita gitu. Nah kalau tadi ada Bundan Pelangi yang menjelaskan terkait pengamanan apa aja di bulan Ramadan. Nah saya kepada dan Momon dong. Nah ini terkait kehumasan atau gimana sih namanya itu? Binmas ya, bimbingan masyarakat gitu. Nah ini kalau pendekatan ke masyarakat sendiri seperti apa untuk ya tadi kan masyarakat kayaknya aduh ini aman gitu loh yang di atas gitu loh. Jadi mungkin dari sistem pengamanan mereka sendiri juga akhirnya lengah gitu loh. Sholat tarawih di sini aman aja dah, nggak usah nyabut kunci motor dan sebagainya. Untuk pendekatan sendiri agar mereka juga mengetahui bahwa oke, memang di desa tapi belum tentu aman, itu seperti apa dan yang dilakukan oleh kepolisian? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini Pak, kita berdayakan Babin Kamtibmas. Ya, jadi Babin Kamtibmas itu nanti akan berkeliling desa mana yang biasa kan setiap babin itu bertanggung jawab satu desa. Jadi tanggung jawab dari Babin Kamtibmas itu yaitu untuk memberikan arahan ataupun memberikan pengumuman yang mungkin yang bersifatnya seperti keamanan tadi yang mungkin masyarakat tersebut tidak mengetahui atau menyepelekan seperti kunci ditinggal. Nah, itu mungkin pada saat sholat taraweh ataupun pada sholat Jumatan itu kita arahkan melalui ceramah ataupun yang bisa bersifat ke masyarakat itu. Kemudian yang kedua kita dirikan omah rembuk. Omah rembuk. Betul. Jadi kita dirikan setiap desa itu kita dirikan omah rembuk. Apa gunanya omah rembuk? Yaitu selain untuk menyelesaikan permasalahan di desa, itu yaitu ya untuk memberikan saran atau pendapat ke kepolisian. Nah itu jadi mereka itu memberikan arahan-arahan kepada masyarakat apa yang seperti tadi jangan meninggalkan kunci atau pada saat ceramah taraweh itu jangan lupa tutup pintunya. Artinya sebelum berangkat taraweh diimbau untuk memeriksa pintu yang terkunci kayak gitu ya. Betul. Dan nah kalau ini dan terkait memberikan pemahaman kepada masyarakat itu kan pendekatannya kan macam-macam gitu. Mungkin ya dengan selain ada omah rembuk, nah ini apalagi sih dan yang dilakukan mungkin dari sisi pendekatan budaya kayak atau mungkin kebiasaan masyarakat di sini seperti itu seperti apa dan? Biasa yang sering kita lakukan, yang sudah kita lakukan yang seperti Ibu Kapolsek, juga perintah dari pimpinan yaitu melaksanakan Jumat Curhat. Oh, Jumat Curhat. Iya, setiap Jumat Curhat kita lakukan di mana saja, yang di situ yang penting terkumpulnya banyak masyarakat. Jadi di kesempatan itu Ibu Kapolsek untuk mengarahkan, untuk mengingatkan semua kegiatan itu dan untuk mengarahkan mana-mana yang harus dilakukan, yang tidak dilakukan. Dan kalau untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, nah ini yang paling sulit yang dihadapi oleh personil di lapangan itu seperti apa gitu? Contoh hal mudah kan tadi ya sebetulnya ya kalau merasa aman justru itu kan mereka masyarakat nggak tahu gitu bahwa itu peluang bagi pelaku kejahatan gitu nah. Seperti aman deh di Sukowiti kayak itu kan, nah mereka nggak tahu gitu loh. Kemudian ada kejadian baru seperti pencurian motor itu kan karena ya banyak faktor gitu. Kunci yang ditinggal, kemudian mungkin pengamanan juga kurang. Nah, yang terakhirnya kan juga dengan adanya menjelang Idul Fitri ini kan semua sembako juga naik. Nah, ternyata pencuri itu peluangnya justru mengarah nggak lagi ke motor atau handphone atau apa gitu. Bawang juga dicuri gitu nah. Nah, ini untuk memahamkan kepada masyarakat ada harus waspada gitu kan apa ini dan? Ya itu untuk patroli berwilayah berdesa-desa itu kita setiap ada masyarakat kita berhenti selalu mengingatkan dan memberikan contoh kan banyak di surat kabar di televisi contoh-contohnya selalu banyak. Nah itu makanya kita selalu patroli untuk selalu mengingatkan ke masyarakat kalau kejadian pencurian apa-apa menjelang Idul Fitri itu pasti marak. Gitu. Artinya ini jadi paham kepada masyarakat ya. Kecil apapun peluang jangan memberi kesempatan kepada aksi pencurian seperti itu gitu. Tapi di bulan Ramadan gini kan biasanya ada itu untuk menjelang bulan Ramadan.
Jadi salah satunya yaitu operasi prostitusi, operasi miras, ya. baru perjudian Iya. itu. Jadi terus petasan itu. Nah, karena kenapa? Petasan saat ini kan memang sangat berbahaya. Nah, untuk petasan itu kalau dia melempar membahayakan jiwa orang lain, membahayakan barang orang lain, seperti kalau dilemparkan terbakar. Itu sanksinya sampai 12 tahun. Ancaman hukumannya 12 tahun. Kemudian yang kedua, yang jiwa orang lain, yang membahayakan jiwa orang lain itu sanksinya sampai 15 tahun. Oh, lebih tinggi Gitu. lagi. Nah, ada yang terakhir, sanksinya itu sampai 20 tahun, paling tinggi 20 tahun, yaitu membahayakan sampai meninggal orang lain. Nah, itu membahayakan. Makanya kita himbau benar-benar jangan bermain petasan atau menguasai, membuat alat petasan itu menjual untuk dijadikan petasan, karena sangat berbahaya, juga membahayakan jiwa kita sendiri. Sampai meledak itu kan bisa patah tangannya, putus kan gitu. Peristiwa terakhir seperti itu dan ya, kan membawa korban. Kalau dari operasi pekat sendiri jauh ini di Panean seperti apa? Masih aman terkendali? Untuk operasi pekat masih aman ya? Ya, masih aman, masih aman. Mungkin mereka sadar dan kalau ini bulan Ramadan. Mungkin sebenarnya ya ada beberapa hasilnya. Iya. Jadi kita kemarin sudah menangani 5 kasus tipiring miras selama operasi sepekat ya. Berarti kan masih ada miras di Panean. Nah, dan kalau untuk apa ya istilahnya menyadarkan mereka yang masih melakukan tipiring kayak gitu, apa yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Panean sendiri? Kan masih ada tadi miras juga masih ada kayak gitu. Masih tetap melalui rumah rembuk atau mungkin ya, kalau yang jelas kalau miras sih kita selalu operasi secara rutin. Operasi disidangkan ya jadi piring gitu. Karena memang semua sumber kejahatan biasanya dari awalnya miras. Dari miras. Jadi kita Bun, kalau ini Bun, artinya untuk operasi pekat sendiri ini tenggang waktunya sampai kapan gitu? Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Dan ini kita saat ini sudah melaksanakan rakor, ini persiapan operasi ketupat. Nanti di mana layanan, kan ada perbedaan antara pos pengamanan dengan pos pelayanan. Berbeda. Itu nanti rencana akan ditempatkan di Mospati, kemudian di barat ke stadion, Sarangan, tempat wisata serta wilayah kota. Kalau untuk Panean, yaitu difokuskan di terminal Panean, di mana nanti jelang hari raya maupun pasca hari raya kan nanti ada penumpang arus balik, arus mudik. Jadi nanti kita rencana akan menempatkan pos pantau di situ bersinergi dengan Koramil serta pihak Dishub Kabupaten Magetan. Itu di kawasan mana sih Bun kalau Panean gitu Bun? Untuk kejahatan ini sementara di Turi yang dan kita mungkin lebih mengintensifkan ke wilayah Turi, tapi juga tidak mengurangi pantauan kita terhadap daerah-daerah yang lain. Jadi begini Mas, kita berusaha memahamkan kepada masyarakat bahwa aman itu kan sebagai suatu kebutuhan. Iya. Dimana mungkin tidak bisa polisi sendiri yang mengamankan masyarakat, tidak bisa ya Pak Bambang. Tidak mau harus ada partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dengan kita. Nah di sini kita 3 pilar, Forkopimca juga, jadi Pak Camat, kami dan Ramel, Kapolsek serta Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian pihak desa ini bersama-sama bersinergi. Mungkin selama ini pos kamling kan banyak yang mati. Hal itu ya tidak bisa dipungkiri karena ini akibat COVID-19 sehingga sempat vakum. Nah ini yang saat ini kita galakan lagi. Dan kemarin alhamdulillah kita membuat pilot projectnya pos kamling. Itu mungkin bisa lihat di Karangkapung di Kelurahan Panean. Kemarin sudah dikunjungi oleh Dirbimas Polda Jatim, Kombes Pol ini ya Asep Ai Prosidi ya dari Polda Jatim, dan alhamdulillah beliau melihat memang kalau secara fisik ya. Beliau mengatakan memang pos kamling yang ada di Karangkapung itu baik. Yang di sebelah sungai. Alhamdulillah ya. Jadi beliau berkunjung beserta rombongan dan meninjau, selain pos kamling juga meninjau rumah rembuk juga. Beliau menilai bahwa
secara fisik sudah lengkap. Tapi beliau berharap bukan fisiknya poskamling itu, tapi keaktifan masyarakat untuk operasionalnya poskamling. Jadi sistemnya, bukan sarana prasarananya. Itu sesuai dengan arahan dari Dirbimas Polda Jatim. Jadi mungkin yang selama ini jarang ada isinya diisi kembali. Kemudian beliau juga meminta bagaimana caranya kita melatih masyarakat untuk ada ketahanan masyarakat dalam menanggulangi setiap gangguan yang terjadi. Misalnya suatu contoh misalnya Mas, ada pencuri yang ditangkap. Masyarakat mungkin selama ini tidak tahu cara nangkapnya bagaimana, menangkapnya gimana, itu belum tahu. Nah ini yang perlu nanti kita berikan pelatihan sedikit demi sedikit kepada masyarakat. Jadi beliau minta yaitu tadi sistemnya yang perlu diperbaiki daripada sarana prasarananya. Iya. Tapi fisik sarana prasarana juga penting. Betul. Untuk mendukung gitu ya. Kalau kita lihat di Karangkampung sangat lengkap sekali, luar biasa. Itu terwujud karena memang masyarakat sendiri sudah peduli, jadi tidak pernah sepi. Luar biasa. Memang ini pilot project Bun ya. Pilot project dan saya sangat berharap untuk poskamling yang ada di desa lain mengikuti seperti itu. Kayak di sini juga sepi. Nah, mudah-mudahan diaktifkan kembali. Nah, kebetulan jadi selain poskamling juga di sebelahnya kan ada rumah rembuk. Jadi rencananya kita satu tempat di situ. Jadi rumah rembuk itu ada beberapa permasalahan yang bisa diselesaikan di rumah rembuk, ada juga kan yang tidak. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa diselesaikan di rumah rembuk. Misalnya, jadi perkaranya itu tidak berat, gitu. Kemudian yang kedua, kasus tersebut tidak menimbulkan perselisihan di masyarakat, tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat, tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Itu kriterianya. Kemudian pelaku tidak berulang kali melakukan tindak pidana tersebut. Dan betul. Terus salah satunya lagi ada istilahnya persetujuan dari pihak korban bahwa kasus tersebut memang bisa diselesaikan di rumah rembuk. Itu yang terutama. Jadi tidak semua kasus bisa diselesaikan di rumah rembuk. Dan di sini juga di Panean ini juga sudah banyak yang aktif. Ini rencananya akan kita bentuk lagi pilot project yang rumah rembuknya bagusnya rencana di Bedagung ini Mas. Di Bedagung ini kita istilahnya kita buat bagaimana yang baik sehingga yang lain juga bisa mengikuti. Kalau kami pinginnya semuanya baik. Pinginnya gitu. Jadi baik poskamlingnya, baik rumah rembuknya. Jadi masyarakat ini istilahnya semoga aja tidak ada permasalahan kalau inginnya kita kan seperti itu. Tapi dengan keberadaan dua ada poskamling, kemudian ada rumah rembuk. Saya rasa dengan siskamling. Siskamling ya. Kalau rumah rembuk kan hanya menangani permasalahan. Tapi kalau dengan siskamling itu dengan kita berjaga 1x24 jam mengaktifkan kembali, saya rasa semua kasus kejahatan bisa diantisipasi karena tapi kita akan lebih bangga lagi di mana suatu tempat itu tidak ada kejahatan. Itu bagi kita. Itu lebih membanggakan lagi. Lebih membanggakan lagi, betul. Tapi Bun, ini untuk kalau dari profil ya. Tadi dari Rangkapong. Nah, ini sebenarnya profil untuk poskamling yang ideal itu seperti apa gitu. Gimana? Dan mau coba. Jadi bukan cuma sarana dan prasarana saja yang diajukan, tetapi SDM juga menurut Bapak Dirbimas seperti itu. Contohnya apabila kita menemukan bencana alam, tanah longsor atau banjir. Nah, itu bagaimana cara kita menyelesaikan. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat masyarakat tersedak yang disampaikan, itu bagaimana kita cara menolongnya, atau mungkin melihat masyarakat di situ mau melahirkan. Nah, kita perlu dilatih di situ. Jadi bukan hanya untuk menjaga lingkungan dari keamanan atau misalnya di masyarakat bisa ditangani dengan sistem keamanan lingkungan. Artinya kan tadi sistem ya yang mau dibangun. Ya, sistem. Artinya sistem kan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui hal tersebut gitu ya. Nah mungkin kan di poskamling kan, nah ini kan namanya fisik atau sarana prasarana sangat penting gitu loh untuk mendukung bagaimana masyarakat akhirnya mau terlibat langsung gitu. Nah ini apa yang akan dibangun nanti Bun?
Mungkin ada papan pembelajaran utama gitu, atau mungkin bikin lomba gitu kan bisa memicu untuk Rencananya nanti jelang 17 Agustus kita akan melaksanakan lomba poskamling, Mas. lomba Di poskamling. setiap desanya. Jadi mulai kayak buku mutasi penjagaan, kemudian tongkat, burgul, center itu harus ada. Kemudian juga HT kalau bisa, kalau ada juga tidak apa-apa. Kemudian apalagi alat-alat tradisional, suatu contohnya kentongan. ya. Kentongan itu kan ada sandi-sandinya, Mas. Iya. Jadi bunyinya pencurian berapa kali, bunyinya kebakaran berapa kali, itu sudah mulai kita tempel kembali seperti itu. Yang jelas namanya poskamling itu hidup, ada manusianya yang jelas. Saya takutnya sarana prasarana ada manusianya nggak ada, kita bingung di situ. Bahkan sekarang kita nggak tahu kentongan ini apa nih tandanya gitu loh. Kan ada ya satu, Betul. 1, 2 kayak gitu. Betul. Kita udah nggak tahu gitu. Zaman sekarang udah nggak tahu. Itu gitu. sudah rata-rata sudah tidak ada yang tahu. Nah ini kita mulai bangkitkan kembali, kita sudah mulai menyebar banner ditempel, bahkan kita menghidupkan kembali alat tradisional yang 5 itu ya. Iya. Jadi alat pemadam kebakaran yang seperti dari Ada bambu, Iya, dari bambu kayak kekeh atau Nah, seperti itu. Iya, Ini yang sekarang harus ada kelengkapannya di poskamling. betul. Ini memang yang lagi ditekankan oleh Diri Bimas itu adalah penghidupan kembali poskamling, sistemnya terutama. Artinya dari keberadaan poskamling bisa diartikan ini sebagai wadah keikutsertaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan sebagainya itu, Bun, ya. Betul. Entah di poskamling itu main kartu kan tidak apa-apa, yang penting jangan pakai uang. ya. Itu yang jelas. Ya, ini. Saya takutnya pakai uang atau enggak pakai Indomie ditumpuk, Oh, iya. gitu. Itu sama aja. Atau pakai rokok. Pakai gitu, rokok ya. sama saja. Dan juga meningkatkan kepedulian masyarakat. Jadi kita tingkatkan kepedulian masyarakat. Jadi kalau masyarakat tidak peduli percuma jika Iya. kita melaksanakan sistem keamanan lingkungan itu. Jadi kita menumbuhkan kepedulian masyarakat tentang keamanan. Jadi alhamdulillah di Karangkapong ya, Iya. itu masyarakat luar biasa untuk kepeduliannya. Jadi setiap ada kegiatan di poskamling itu mereka berduyun-duyun melihat situasi poskamling itu bagaimana, perkembangannya poskamling itu bagaimana. Kalau kami lihat secara keseluruhan sebetulnya sudah banyak yang aktif ini, Mas. Iya. Saya lihat di Milang Asri hampir setiap RT Ada. aktif, orangnya bahkan sampai pagi aktif semua. Saya juga ya salut luar biasa kepada masyarakat, hanya mungkin tinggal yang lain mengikuti mungkin. Itu terung ya mudah-mudahan segera mengikuti. Mungkin ya itu tadi, Bun, mungkin diimpul sedikit dengan penghargaan. Sebetulnya kalau penghargaan nggak terkait nilai penghargaannya gitu. Betul, Tetapi bagaimana mengapresiasi langkah mereka gitu. betul. Dan nanti Agustus Polsek Panean sendiri akan mengadakan gitu ya lomba untuk mengapresiasi langkah mereka gitu. Betul. Dan ini harusnya didukung oleh masyarakat gitu ya. Yang pasti pembicaraan kali ini semakin hangat. Nah, lebih hangat lagi kalau kita simak dulu yang satu ini dari Moi Kustik. Bayangkan itulah yang saat ini ku rasakan. Yang membuat aku bahagia, membuat ku ceria ketika
Oke, sekali lagi terima kasih Moe Kustik ya. Keren banget lagunya. Dan kita kembali ke Bundan Pelangi dan juga Dan Momon ya. Nah, kalau ini kan kita sudah berada di hari ke-14 puasa atau di bulan Ramadan. Dan pastinya kita menjelang namanya Idul Fitri. Nah, ini pasti sibuk, semuanya juga sibuk. Saya yakin polisi juga sibuk terkait pengamanan, Dina. Sangat-sangat sibuk luar biasa. Nah, ini biasanya ada operasi ketupat. Betul. Nah, ini bisa dijelaskan dong, tahun ini ada bedanya nggak sih dengan tahun kemarin? Tahun kemarin kita masih di posisi COVID ya? Yang jelas ada bedanya, Mas. Kalau dulu mungkin tidak seramai ini. Sekarang pasti ramai, dipastikan ramai. Prim dari Bapak Kapolres Magetan biasanya ditempatkan di titik-titik keramaian, Mas. Nanti khususnya di Sarangan, juga di Mospati, di kota nanti terbagi secara merata. Seperti itu. Itu akan dibuka pos pemeriksaan atau seperti apa dan di beberapa titik nanti? Kalau pos ya pos pelayanan dan pantau, iya operasi kemanusiaan, pelayanan dengan pengamanan. Ini apa yang dimaksud dengan pos pelayanan kemanusiaan itu? Betul, jadi untuk dibilang operasi kemanusiaan karena pos ketupat nanti, karena untuk tugasnya yaitu melayani masyarakat. Contohnya apabila kan biasa jalan raya ramai kan, nah itu perlu pengaturan. Nah, untuk pengaturan kemudian objek vital kalau di Magetan itu seperti di Sarangan, kalau Magetan seperti di Jalan Sawo. Nah, itu perlu kehadiran Polri. Jadi di situ kehadiran kita dibutuhkan untuk pengaturan lalu lintas karena biasa mengalami kemacetan. Betul. Jadi bukan untuk pengecekan ataupun apa. Jadi memang betul-betul operasi kemanusiaan. Karena lebih bagaimana pengendara ini lebih nyaman dan lancar. Untuk masyarakat biar merasa aman dan nyaman atas kehadiran polisi. Karena memang ya tadi operasi kemanusiaan tadi. Kalau wilayah Sukupanean sendiri pun ada operasi, artinya ketupatnya ini lebih khusus kemana gitu, atau mungkin ini skupnya Polres gitu. Tetapi kan ada titik-titik juga di Panengan aja kemarin macet juga. Kalau di Panengan titik kemacetan pada umumnya di Milang Asri, perempatan Milang Asri, kemudian perempatan Cepoko. Kadang-kadang nanti yang lebih ramai itu selain di ring road ya, Mas, itu juga ke arah Ngawi. Biasanya terdapat penumpukan dan alhamdulillah biasanya nanti berkat koordinasi kita sesama rekan semua satu Polres itu bisa teratasi dengan baik pada umumnya seperti itu. Kalau biasa kalau kita sih kalau sempat liputan bagaimana di tanjakan itu ya, di tanjakan di atas Sarangan itu kan? Betul. Itu pasti ada. Namanya pasukan ganjil ban itu ya. Ganjil ban dari anggota Samapta setelah Polres. Ya. Nah ini kalian mau mungkin karena kawasan yang paling ramai mungkin di ring road ya dan yang untuk Panean ya, karena jalur ring road cukup panjang juga. Itu ada penempatan personel. Pasti karena Ibu Kasat Lantas ini nanti akan memberikan jalur-jalur alternatif apabila ada satu jalur itu padat, pasti dialihkan. Seperti Nitian yang biasanya mungkin tidak dipakai jalan lalu lintas nanti pasti dipakai. Ada alternatif. Betul. Itu seperti itu. Dan kalau itu kan apakah untuk apa namanya pengamanan nanti operasi ketupat itu khusus jalur jalan raya aja atau terkait ya antisipasi dong Lebaran kan juga mungkin rawan kejahatan yang lain. Ya tidak di jalan saja Mas, tapi juga di sini kita biasanya kalau jelang min 7 hari nih kita biasanya selalu datang ke pemukiman, misalnya di perumahan Gading Regensi itu masuk wilayah kita. Ini kita menghimbau khususnya kepada yang mau mudik-mudik ini nih Mas. Ini kan pasti kondisi rumah kan kosong. Jadi ini mulai dari sekarang kita himbau kepada masyarakat sekiranya mereka mau mudik itu setidaknya nitip sama tetangganya lah untuk bersama-sama kita melaksanakan pengawasan dan pengamanan. Jangan sampai ketika rumahnya kosong, tahu-tahu pulang semuanya sudah habis. Kemudian seperti itu. Juga sekarang juga kita lagi himbau dengan menyeluruh Mas terkait dengan himbauan bahwa kita harus memastikan anak kita, istri kita jam 22 sudah ada di rumah. Karena kalau kita melihat dari angka kejahatan nih tren, ini malam hari ini sudah mulai peningkatan. Jadi ya mau tidak mau anak kita lah sudah ada di rumah kan minimal orang tuanya tenang. Terus kemudian biasanya mau menjelang
Idul Fitri, penukaran uang kan sudah mulai naik. Nah, ini rawan uang palsu. Ini sudah mulai ditemukan di daerah lain, mungkin di perbatasan antara Panean dengan Kendari sudah mulai ditemukan. Baik jual maupun beli, juga kita memberikan pelayanan Mas 1x24 jam kepada masyarakat yang mungkin akan mengambil uang secara tunai dalam jumlah besar dari bank. Itu kita memberi layanan seperti itu. Karena pada umumnya banyak, jangan sampai mereka istilahnya ya dengan percaya diri ngambil uang di bank jumlah banyak terus di jalan ada apa-apa, itu jangan sampai. Gratis, kita pastikan gratis dalam pelayanan pengawalannya. Itu kalau mungkin pengawalan untuk pengamanan sendiri harus menghubungi siapa? Untuk mungkin kawasan Panean kayak gitu? Langsung ke Polsek Bentar Ponorogo, ya. Betul ya. Dipastikan kita tidak dipungut biaya. Betul. Daripada nanti terjadi apa-apa, Mas kan lebih baik seperti itu. Itu harus antisipasi. Ikhlas. Itu pertama lagi dong ya dari kepolisian. Selain mengawasi jalan, ternyata juga modus kejahatan lainnya juga ini harus diwaspadai oleh masyarakat gitu Bun ya. Namun sebelum kita closing untuk pembicaraan kali ini, mungkin ada pesan Bun buat masyarakat terutama gitu, menjelang hari Lebaran dan juga masih ada beberapa hari sisa untuk Ramadan. Keseluruhan ini Ramadan tinggal beberapa belas hari lagi, sebentar lagi Nuzulul Quran, kemudian Idul Fitri. Ini kan bulan penuh rahmat ya Mas. Jadi marilah kita isi kehidupan ini dengan kegiatan hal-hal yang bermanfaat, yang membawa amal kita ke arah kehidupan yang lebih baik lagi. Kemudian tentu saja kalau Idul Fitri kan kembali ke nol ya Mas. Kita kembali ke nol, jadi ke depan mungkin sikap perilaku kita ke depan juga lebih baik lagi. Kemudian mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan wilayah Panean khususnya dan umumnya Kabupaten Magetan selalu aman, kondusif. Bimnas ya. Nah ini monggo himbauan terutama bagi masyarakat agar mereka juga waspada, jangan ya saat ini aman gitu kan, tetapi di dalam keamanan itu harus tetap waspada. Nah ini monggo sebelum menjelang Idul Fitri dan masih di hari raya di bulan Ramadan ini, apa pesan yang Anda sampaikan? Dan terima kasih. Kami dari anggota Polsek Panean menghimbau kepada masyarakat Panean yang akan melaksanakan kegiatan Idul Fitri yang biasanya melaksanakan kegiatan di keluarga ataupun di rumah keluarga masing-masing, jangan lupa untuk selalu mengecek rumah selalu terkunci ataupun mematikan kompor. Nah, selalu dicek supaya tidak terjadi kebakaran. Biasanya kan masyarakat itu lupa keluar tanpa pengecekan, ternyata untuk mematikan kompor. Kemudian jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan. Itu aja. Dan Momon dan juga Dan Pelangi. Tapi yang pasti untuk masyarakat ya, ini memang tugas beliau adalah menjaga untuk keamanan kita. Tetapi keikutsertaan kita untuk menjaga keamanan kita sendiri juga sangat penting agar keamanan di lingkungan kita juga menjadi aman. Dan yang pasti juga dari peringatan dan Momon dan juga Dan Pelangi bahwa kalau Anda mau mudik atau mau kemanapun, pastikan rumah Anda dalam keadaan terkunci, ya, kemudian kompor dimatikan, dan jangan lupa untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan tetangga-tetangga terdekat untuk menitipkan bahwa rumah Anda saat ditinggal mengetahui bahwa keluarga atau warga di situ tahu bahwa rumah Anda tidak ada orangnya. Jadi untuk sebelumnya juga terima kasih buat Bank Sampah Sapu Jagat ya atas properti yang cantik-cantik ini yang endorse ke kita ya. Sekali lagi ini bangku maupun meja kursi ini berasal dari sampah yang mereka kelola dan mereka modif. Dengan kreasi mereka akhirnya mereka bisa menghasilkan furniture yang sangat cantik. Terima kasih untuk endorse-nya Bank Sampah Sapu Jagat. Dan baik, kita akhiri perjumpaan kita di Omah Diskusi kali ini. Kita ketemu lagi. Dan sekali lagi buat Anda yang punya saran untuk menghadirkan sosok-sosok yang penting atau yang menginspirasi Anda bisa komen ya di tayangan YouTube kita. Kita akhiri Omah Diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.